Nah, bapak-bapak, ya, di mana-mana orang perayaan tahun baru. Di sini pengajian. Biasanya ada juga perusahaan mengundang saya ceramah dulu. Ustaz, karena ini tahun baru, doa Ustaz. Oh, doa. Setelah saya doa, itu artis sudah siap di depan panggung. Artis sudah siap. Selesai saya doa, Ustaz, kita antar pulang ya. Saya bilang, saya nggak mau pulang. Enak aja kalian nonton artis, saya juga pengen nontonnya. Biasanya gitu, tapi hari ini di sini alhamdulillah. Mana mungkin ada artis dangdut di musola, ya kan? Ini musola apa masjid nih? Oh, masjid, masya Allah. Saya lihat ya, ada artisnya kalau di dangdut. Ya ada ternyata, murni pengajian. Ya bagus lah, alhamdulillah. Artinya terbebas dari kontaminasi. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dulu ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, kenal Nabi Ibrahim? Belum tahu kan? Tahu cerita Nabi Ibrahim? Kalau sudah tahu perlu diceritakan. Dulu ada Abu Nawas ini disuruh ceramah sama raja. Kata raja, Abu Nawas, kau habis Jumatan minggu depan ceramah. Abu Nawas ini nggak bisa ceramah. Parah kata Abu Nawas, mati aku. Kalau kau tidak ceramah, sembelih, potong leher. Gawat kan Abu Nawas ya. Akhirnya selesai Jumatan, kata raja, pengumuman jangan ada yang pulang dari masjid karena Abu Nawas akan ceramah. Kata Abu Nawas, sialan raja ini. Maju Abu Nawas, orang nggak pernah ceramah tuh bahaya banget. Berarti sirna. Nah, Abu Nawas maju. Kata Abu Nawas, jamaah, kata Wan, apakah kalian tahu apa yang akan saya ceramahkan? Karena penonton nggak tahu kan serempak menjawab, tidak tahu. Kata Abu Nawas, kalau tidak tahu, saya tidak jadi ceramah. Abu Nawas dari panggung, dia raja bungonya Abu Nawas. Nah, akhirnya minggu depan kata raja, Abu Nawas wajib ceramah lagi. Kata Abu Nawas, gampang. Minggu depan naik lagi Abu Nawas, penonton, apakah tahu apa yang akan saya ceramahkan? Penonton ini kalau bilang nggak tahu kan, nanti nggak jadi ceramah lagi. Akhirnya tahu. Kata Abu Nawas, kalau sudah tahu apa yang saya ceramahkan? Akhirnya turun lagi. Kata raja, sialan Abu Nawas. Akhirnya kata raja, nanti jamaahlah separuhnya tahu, separuhnya nggak tahu. Akhirnya minggu depan Abu Nawas naik lagi. Penonton, ya. Tahukah kalian apa yang saya ceramahkan di sini? Tahu, tidak tahu. Kata Abu Nawas, yang tidak tahu nanti bertanya dengan yang tahu. Nah, kira-kira malam ini kita gitu aja sudah. Ada panjang-panjang kisah. Setujukah? Siapa tahu setuju ya kan? Nah, jadi kembali kita ke laptop. Pada waktu itu Nabi Ibrahim itu kan bapak-bapak, kayu itu dikumpulkan oleh orang satu kampung, bawa kayu bakar. Jadi kayu itu seperti gunung besarnya, dinyalakan apinya besar, panas. Maka untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api itu perlu pakai ketapel raksasa. Masuk. Ketika Nabi Ibrahim dipanggang dalam api, itu ada dua binatang bersaing. Satu burung pipit, dua cicak. Burung pipit ini kecil atau besar? Kecil. Burung siapa? Burung apa? Yang kecil ini burung apa tadi? Karena burung pipit ini kecil, maka paruhnya itu kecil, muntungnya tuh halus. Lapaknya waktu sebagian. Mulutnya itu kecil kan? Nah karena mulutnya kecil, si burung pipit ini, air yang dia bawa diangkut di mulutnya itu kecil sedikit. Akhirnya dengan air yang sedikit itu dia teteskan ke api Nabi Ibrahim yang besar, dengan harapan mudah-mudahan ini padam. Mana mungkin api besar padam dengan air yang setetes. Tapi inilah perjuangan pipit. Dengan air yang sedikit dia teteskan, berharap ini padam apinya Nabi Ibrahim. Tapi ada cicak. Melihat itu cicak ketawa.
Itu tak bungo aja bibir. Mana mungkin itu padam api dengan setetes air kecil itu. Akhirnya cicak ini ketawa, dia tiup itu api. Mudahan tambah besar. Mudahan tambah besar. Cicak meniup supaya besar, pipit meneteskan air supaya padam. Tetesan air dari pipit tidak memadamkan api. Tiupan dari cicak pun tidak membuat api tambah besar. Tapi sejarah mencatat, walaupun tetesan pipit tidak memadamkan api, sejarah mencatat pipit bersama kelompoknya Nabi Ibrahim. Walaupun cicak tiupannya tidak besar, tapi sejarah mencatat cicak termasuk golongan orang-orang kafir. Maka malam hari ini, walaupun jumlah kita tidak terlalu banyak berkumpul di masjid ini, tapi mudah-mudahan dicatat ini kelompok orang-orang yang tahan tidak merayakan tahun baru. Walaupun sakit hati pun. Aku dia akan disuruh pemimpin. Prai betul di sini. Ya, ngapain di kampung sunyi ini? Coba kalau balik papan, wah seru kembang api. Tapi alhamdulillah dengan berkumpul malam hari ini mudah-mudahan inilah menjadi asbab nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Dua, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Saya sebelum berangkat ke sini mendengar kabar terjadi insiden Pak ya. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Masya Allah. Makanya judulnya nih, meraih keberkahan dan keselamatan dengan introspeksi diri. 3 kali kecelakaan. Ada yang merenggut nyawa Pak? Atau 3-3-nya? 3-3-nya. Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur semua. Kalau yang tidak mengaminkan itu anda umur. Amin aja malas. Disuruh amin aja malas parah. Jadi coba, padahal gini, setiap ada kecelakaan itu pasti nanti di cross check lagi sama perusahaan. Untungnya di masjid. Coba aja kan tahun baru baunya nah. Mati kembang apinya ya kan. Nah bapak-bapak, coba ketiga kali kecelakaan yang merenggut nyawa. Pasti perusahaan ini melakukan check and recheck, instruct investigasi. Ini kenapa terjadi kecelakaan? Akan terjadi lagi penambahan peraturan. Tidur tidak boleh lewat dari jam 10 malam. Itu di Amerika. Di sini kurang lebih sama. Iya Pak. Di sini jam berapa Pak Iwan? 10 Pak. Tidur jangan lewat jam 10 malam. Tapi Pak susah. Bagaimana mengetahui karyawan ini tidur apa tidak? Akhirnya dikasih lagi jam tangan yang terkonek dengan handphone. Mana jam tangan? Wah, tidak boleh, tidak istirahat, wajib. Makin banyak peraturan yang dilanggar, makin banyak pula nanti peraturan-peraturan baru. Maka kita lihat dulu sekitar tahun, saya lupa tahunnya, ada sebuah kapal tersebut mendapat gelar unsinkable, kapal yang tidak mungkin tenggelam. Dan kapal ini difilmkan Pak, bintang filmnya Leonardo DiCaprio. Film apa itu Pak? Titanic. Film Titanic itu yang bikin kapalnya kalau tidak salah Thomas Andrew namanya. Dibikin kapal paling besar di dunia, namanya Titanic, unsinkable, gelarnya kapal yang tak mungkin tenggelam. Akhirnya apa? Tenggelam, nubruk, gunung es, belah, hancur, mati ribuan nyawa, termasuk Leonardo DiCaprio. Itu filmnya begitu. Mati padahal tulisannya unsinkable.
submersible, tak mungkin tenggelam ini kapal, tapi mati Pak. Barcelona, tahu nggak Barcelona? Jangan ini nggak bisa nonton TV semua. Dulu Barcelona waktu zaman top-topnya Barcelona ada trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Wah, tak mungkin kalah, pasti menang terus. Permainan cantik, pemain top dunia semuanya. Dibantai Girona 3-1. Kalah. Real Madrid waktu dipimpin sama Ronaldo, Benzema, mantap, pemain terhebat di dunia, rasanya tak mungkin kalah juga Pak. Kalah juga. Coba, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata tidak cukup ketika kita merasa bersama kita bisa. Itu raiso. Raiso Pak. Kertas sampai raiso. Kada bisa. Ada kawa. Raiso. Itu orang Jawa, orang Jawa. Raiso. Tidak mungkin. Coba Barcelona kurang apa hebatnya, kalah keok juga. Madrid mantap, kalah juga. Titanic paling keren, paling hebat, paling modern, hancur juga. Padahal baru pertama berlayar. Kenapa? Ketika kita berkata bersama-sama kita bisa, raiso. Karena ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalannya? Malam ini bersama Allah kita bisa. Kalau cuma bersama-sama kita bisa, raiso. Maka akhirnya Allah sentillah dulu. Tahu mati 3 orang tuh. Mobilmu tabrakan tuh. Biar apa kan? Allah ditegur kembali. Ingat aku kata Allah. Ingat aku. Peraturanmu, undang-undangmu, aturan yang kau berlakukan di mes, di holding dan lain sebagainya tidak akan bisa mengalahkan kekuasaanku kata Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Akhirnya tahun baru, orang berjalanan, kita di sini semua. Paham? Hati-hati. Ya Allah pengen menyentil kita, kata Allah, kalau tanpa aku kalian takkan bisa. Al-kibriya libasi, sombong itu pakaianku kata Allah. Kalian tak boleh untuk sombong, walaupun safety-nya luar biasa. Udah pakai safety belt, ya, udah pakai mobilnya lengkap pengamanannya. Tidur rasanya sudah jam 10 malam tidur. Bangun jam 5 subuh, udah lengkap semuanya, tetap saja kecelakaan. Ini namanya Allah sudah berkehendak. Sama juga di rumah tuh, ada punya bini sudah puas, cantik, setia, soleha, masih aja menjeblay. Lah Allah turunkan bala itu kelakuan. Makanya alhamdulillah peraturan perusahaan memberikan peraturan jam 10 wajib tidur, atau mungkin jam berapa jam sehari? 8 jam, 6 jam. Itu batas minimal atau maksimal? Minimal 6 jam dalam sehari. Itu perusahaan membuat peraturan, ditaati. Itu namanya ikhtiar duniawi. Tidur sudah 6 jam, keselamatan sudah siapkan semuanya, safety-nya lengkap semuanya. Tinggal sekarang ikhtiar ukhrawinya. Apa ikhtiar ukhrawinya? Sholat berjamaah, berdoa kepada Allah, istighosah, minta ampun kepada Allah. Ini ikhtiar ukhrawinya. Maka kalau kedua-duanya ini jalan, ikhtiar duniawinya, safety-nya semuanya lengkap,
ikhtiar ukhrawinya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami. Uang dapat, istri pun senang. Ya bagaimana? Nah, tuh 2 sudah. Maka perhatikan, sehebat apapun urusan kita, sehebat apapun yang kita rencanakan, ujung-ujungnya pasti Allah juga yang menentukan segalanya. And processes and God judges. Manusia berencana, Allah yang menentukan segalanya. Kabarnya lagi. Kalau amplop panitia, dia panitia panjang, usah pengennya ke amplopnya sama saya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sambung lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Insyaallah ya, tadi pertama bersama Allah. Perhatikan nih, bersama Allah. Yang kedua apa tadi? Hah? Nggak tahu lagi. Hah? Apa tadi? Ikhtiar. 2, 3. Ini kita malam ini 30 cukup aja. 3. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, andai penduduk langit, penduduk bumi, penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakat, niscaya kata Allah pasti kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Andai beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam sudut tafsir min Fathul Qadir, apa kata beliau? Ini ayat diturunkan ya, berkenaan dengan kaum Sodom. Dan ini maksudnya lafatahna alaihim barakatin, dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi andai beriman dan bertakwa. Tapi mereka tidak mau bertakwa, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kata Allah kami azab, kami siksa sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ini ayat diturunkan kenapa? Karena waktu itu Pak, luar biasa, ada 3 kemungkaran. Pertama Sodom, kedua yaitu suka judi, bukan hanya sembunyi-sembunyi di keramaian. Yang ketiga istri-istri yang suka selingkuh. Ini zamannya. Jangan bilang lo cantik sebelum kau rebut suami orang lain. Mang gitu. Ya. 3 nih. Maka Allah ingatkan, kalau mau beriman dan bertakwa kata Allah, kami bukakan keberkahan. Tapi saya tidak mau bertakwa dan beriman kepada Allah. 3 contoh. 3 ini menghancurkan bumi, menghancurkan perusahaan. Kalau ini terjadi, kira-kira di sini tidak terjadi. Kira-kira 1, Sodom. Sakit banget.
Pada disodom. La ilaha illallah. La haula sodomnya. Syadom. LGBT. Jadi itu kita hanya ini saya uraikan untuk salah satu LGBT, lesbian, gay, sexual, transgender. Wow. Lesbian, gay, sexual, transgender. Nah ini keempat-empatnya masuk api neraka. Nah serius. Jadi yang keempat-empat ini masuk api neraka. La'anahullah, Allah laknat. Siapa ini? LGBT, lesbian, sexual, transgender. Ada di binian. Empat lah, ini mengerikan. Coba bayangkan, perutnya six pack, naksir dengan yang six pack juga. Kasihannya bibinya. Maka kata perempuan, kami Ustaz kalau bersaing sesama perempuan kami berani. Tapi kalau bersaing dengan yang berotot juga, ini masalah. Ini kalau laki-laki dengan laki-laki itu nikah, perempuan dengan perempuan itu nikah, maka akan memusnahkan dunia ini semakin cepat. Kada anak saudara. Kada banget. Betul nggak? Betul nggak? Maka kata saya dalam ilmu psikologi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan terkumpul dalam satu ruangan 6 bulan lamanya, laki-laki dengan laki-laki saja, perempuan dengan perempuan saja 6 bulan, biasanya akan cenderung menyukai sesama jenisnya. Hebat amat kan? Makanya perusahaan itu jangan terlalu lama mengurung karyawannya, lepaskan. Makanya cuti berapa lama nih Pak? Biasanya cuti ini. Maksudnya tuh kumpul di sini berapa hari? 70 hari. Ada yang 12. 70 hari. 70 hari itu gimana maksudnya tuh Pak? 70. Oh, itu kerjanya 70 paling lama 70 hari. Baru dipulangkan gitu ya. Libur dulu. Nah, karena kalau sampai 6 bulan ini berbahaya. Ya, itu berbahaya. Itu melihat kawan lelakian dirasa berhijau. Bahkan dipulangkan gitu, dipulangkan. Nah itu berbahaya. Nah itu satu. Ya, jadi jangan laki-laki dilarang tidur satu selimut dengan laki-laki yang lain. Jadi tidak boleh tidur satu selimut dengan laki-laki. Laki-laki dilarang tidur satu selimut dengan laki-laki. Itu Rasulullah yang melarang. Saya dulu waktu pertama kali masuk pesantren Pak Iwan, saya tidur satu selimut dengan kawan saya laki-laki. Karena kami baru pertama masuk pesantren itu nggak punya kasur, nggak sempat dibongkar-bongkar, udah malam aja. Jadi kan kita nggak bikin selimut berdua. Ditegur sama ustadznya, kamu siapa? Santri baru. Tidak boleh tidur satu selimut dengan kawannya. Kenapa? Ada boleh. Kenapa ada boleh? Nggak boleh. Kamu nggak boleh laki-laki sama. Nggak boleh. Saya baru tahu. Waktu itu beliau tidak menjelaskan bahwanya tidak boleh katanya. Nggak ngerti saya tidak boleh itu kenapa. Ternyata setelah belajar hadis, oh dilarang tidur satu selimut dengan laki-laki dengan laki-laki. Khawatir khilafah. Hak. Masuk penjara. Itu satu. Dilarang itu. Maka kalau terjadi itu Allah segerakan laknat di dunia ini. Cepat turunnya azab. Itu saudara. Jadi hati-hati. Ya, jadi kalau ada yang agak kelihatannya udah agak nasir sama kawan yang lain, sudah diberikan kesadaran diruqyah saja Pak. Segera diruqyah saja. Ini berbahaya untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Ya, satu. Ya, dua, ini yang cepat turun azab yaitu judi Pak. Jadi kalau dulu judinya, makanya tadi disebutkan ayat ini turun juga karena ada judi. Orang sekarang judi itu online itu luar biasa. Orang sudah kena judi online plus
pinjaman online. Sudah kalah judi, tambah pinjol, mati kau. Berapapun gajimu habis, udah ngutang, main judi lagi. Judi itu tidak ada orang kaya karena judi. Tidak ada. Kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itu judi. Kalahnya penasaran, menangnya ketagihan. Tok pasang. Salah. Nulis angka 96. Apa namanya itu? Kalau di kami itu buntut karena di sini. Apa namanya itu? Togel. Nah, togel. Saya nggak ngerti. Saya cuma tahu 2 angka, 4 angka katanya. 96. Tiba-tiba yang keluar 69. Wah, sakit kepala. Kalah penasaran. Esok ini insya Allah kalah bang. Itu penasaran tuh. Sudah main judi insya Allah lagi. Ya kan, itu sudah mulai tuh. Minggu depan dia pasang lagi 27, yang keluar 26. Wah, aduh, salah lagi. Pas minggu depan masang. Bismillah. Kena nih. Wah, kalau orang sudah gila judi itu Pak, orang gila saja dia tanya, ada apa buntut keluar? Pokoknya dilihat itu angka aja semua. Angka jadi keluarnya saja kan sendalun dari sendal apa satu keluarnya. Orang gila ditanya Pak, itu kalau sudah orang kecanduan judi. Dia tembak tuh kena 41, kena 41. Yes, kena. Bikin ketagihan. Besok nembak lagi. Luput lagi. Dan jujur saja, orang tidak akan pernah kaya dengan judi karena semuanya sudah diatur oleh bandar judi. Maka yang suka judi, taubatlah. Mabuk judi itu bahaya. Mabuk janda juga berbahaya. Ya, taubat. Jangan judi taubat. Tidak ada untungnya. Mending berikan anak istri beras di rumah selesai. Anak di rumah perlu popok, perlu susu. Ini di rumah perlu make up, gincu dan lain sebagainya. Habis untuk judi ngapain? Belum lagi pinjol, pinjaman online. Susah. Kamu berapa? Oh, kita cuma cukup dengan nomor HP dan KTP Anda saja. 50 juta rupiah. Langsung beli iPhone 15 Pro Max. 2 hari hilang lagi juta lagi. Utang belum lunas, hilang. Ayo. 3, selingkuh. Selingkuh ini laki-laki atau perempuan yang terbanyak? Perempuan sama, karena laki-laki selingkuhnya dengan perempuan. Jadi sama, ya sama. Rumput tetangga lebih jauh dibanding rumput di pekarangan rumah sendiri. Melihat bini kawan netes air liur, melihat bini seorang menetes air mata. Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ayo bayangkan ini susah. Maka perbanyak istighfar. Orang kalau sudah nikah, sudah kawin, itu kalau tidak bisa jaga pandangan mata, ya, tidak bisa jaga pandangan mata. Jangankan bini orang, anjing bisa lebih cantik daripada bini. Nah, ini bahaya. Maka jaga pandangan mata. Karena selingkuh ini sekarang sudah mendunia. Selingkuh itu indah. Itu jadi bukan moto hidup lagi. Ini yang berbahaya. Maka jaga hati-hati. Berzina dosa besar. Tapi tingkatannya ada lagi berzina dengan tetangga, itu lebih besar. Lebih besar lagi tetangga yang paling dekat. Jadi tetangga pun ada tetangga dekat, tetangga jauh. Berzina dengan tetangga dekat itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan tetangga yang jauh. Enggak, itu dulu aja, aku orang jauh kayak sini. Tahu kamu nganggur nah, bongkang itu bisa bisa beleng-beleng. Aduh, parah ini. Coba Ya, ini tiga nih. Kalau tiga ini bisa terhindar, la fatahna alaihim barakatin
Allah bukakan keberkahan.